Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Anissa Marsha dengan NIM 2520091. Pada kesempatan video kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis pembelajaran membaca di fase A pada kelas 1 SD. Pendahuluan, gambaran umum pembelajaran membaca di fase A kelas 1 sampai 2 SD berfokus pada kemampuan membaca pemula. Siswa belajar mengenai huruf, membaca kata dan kalimat sederhana, serta memahami makna teks pendek yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran, siswa mampu membaca kalimat sederhana dengan lancar, siswa mampu memahami isi teks pendek, siswa mampu menceritakan kembali secara lisan dengan kalimat sederhana. Kelas dan jenis teks kelas 1 fase A. Jenis teks deskriptif sederhana tentang kegiatan keluarga. Aktivitas pembelajaran, siswa membaca bersama guru, guru bertanya, siapa yang memasak? Siswa menceritakan kembali secara lisan dengan kalimat sederhana. 2. Analisis. Apakah teks sesuai bagi siswa fase A? Ya, teks sangat sesuai karena kalimat pendek 3-4 kata menggunakan struktur sederhana, subjek ditambah predikat. Tema dekat dengan kehidupan anak, keluarga. Apakah kosakata dan struktur kalimat sesuai? Sesuai, kosakata seperti ibu, memasak, membantu merupakan kata umum yang sering ditemukan anak. Struktur kalimat juga sederhana dan mudah dipahami. Apakah aktivitas mendukung pemahaman makna? Cukup mendukung karena ada kegiatan membaca bersama, membantu pelafalan, ada pertanyaan pemahaman, ada kegiatan menceritakan kembali, namun pertanyaan masih sangat sederhana dan bisa dikembangkan kembali. Kesesuaian dengan CP fase A, Kemeduk, berdasarkan capaian pembelajaran Bahasa Indonesia fase A Kemeduk, siswa diharapkan mampu membaca kata dan kalimat sederhana dengan lancar, memahami informasi ekspilasi dalam teks pendek, menyampaikan kembali isi teks secara lisan yang dengan kalimat sederhana. 3. Evaluasi kritis. Kelebihan, teks sederhana dan kontekstual, mudah dipahami. Siswa kelas 1 ada kegiatan membaca, berbicara dan membaca. Kelemahan, pertanyaan hanya satu dan terlalu sederhana. Belum ada variasi aktivitas, misalnya gambar atau permainan. Belum terlihat scaffolding, bantuan bertahap. Apakah mendorong berpikir, masih cenderung mekanis, mengingat informasi langsung. Belum mendorong siswa untuk berpikir lebih dalam, misalnya, mengapa Sinta membantu ibu? Apa yang kamu lakukan di rumah? Apakah strategi variatif? Belum cukup variatif, hanya membaca dan tanya jawab. Apakah sudah ada scaffolding? Masih minim, belum ada. Bantuan gambar, penekanan suku kata, contoh kalimat awal untuk membantu siswa bercerita. 4. Rekomendasi perbaikan. Perbaikan strategi, tambahan gambar ibu dan Sinta, gunakan metode membaca bersama, crowding reading, gunakan kartu kata untuk pengenalan kosakata. Modifikasi kegiatan, tambahan, pertanyaan lanjutan, apa yang dimasak ibu? Siapa yang membantu ibu? Kegiatan permainan peran, role player sederhana. Mengurutkan gambar sesuai cerita. Alternatif metode SAS, struktur analitik sinaptik. Metode fonik. Procedure and Procedure. Bentuk penelitian lebih bermakna, observasi, kemampuan membaca, penilaian lisan saat menceritakan kembali, rubrik sederhana, kelancaran, keberanian, pemahaman isi. Penilaian tidak hanya benar salah, tapi melihat proses. Kesimpulan, teks dan aktivitas sudah sesuai dengan karakteristik siswa fase A karena sederhana dan kontekstual. Namun, pembelajaran masih bersifat dasar dan kurang variatif, perlu mengembangkan strategi, variasi aktivitas, dan slotting agar pembelajaran lebih bermakna dan mendorong kemampuan siswa. Sekian,
Presentasi dari saya ucapkan para Mal Santi. Om Santi Santi Om Sai. Terima kasih.